ciri dari masyarakat Minahasa seperti yang saya gambarkan tadi adalah masyarakat yang selalu berusaha untuk egaliter, dan kedua masyarakat yang inklusif. Tapi dua hal ini tentu dia ada dalam dinamika kehidupan bersama. Sacita esa sumurar cita, sacita sumurar esa cita. Itu sebenarnya mau menegaskan tentang Minahasa itu sendiri. Maasa. Masyarakat Minahasa khususnya yang memang secara formal mayoritas Kristen, tapi harus mengakui dan menerima bahwa kehadiran agama leluhur Minahasa itu dalam bentuk beragam itu, yang terutama dalam bentuk organisasi seperti Lalang Rondor Mandasung itu adalah keniscayaan. Dan sudah saatnya misalnya kalangan teolog, gereja secara lembaga mendidik umatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan para penganut aliran kepercayaan ini. Yang disebut Setou Minahasa hari ini, dia yang hidup di tanah Minahasa ini, dia memberikan hidupnya untuk tanah Minahasa, dan dia memperoleh sumber-sumber kehidupan dari tanah Minahasa. Siapapun itu, entah dia Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dia berdarah campuran dan lain sebagainya. Dan itulah Tou Minahasa di abad ke-21, dan akan seterusnya Minahasa adalah seperti itu. Keragaman dalam kesatuan, kesatuan dalam keragaman. Dan ini ketegangan kreatif. Ketegangan kreatif yang ketika dia olah, justru dia akan menghasilkan daya hidup. Itulah Minahasa. Sulawesi Utara atau sebuah kawasan yang terletak di Jazirah Utara Cilebes, saya kira memang benar bahwa boleh dikatakan dia miniatur dari Indonesia yang beragam. Sejak zaman kolonial di Manado terutama sudah terdapat pecinan, kampung Arab, lalu kemudian juga orang-orang Eropa. Tapi kalau kita ke pegunungan Minahasa, kita akan menemukan juga keragaman yang serupa. Misalnya ada kampung Jawa Tondano, kampung Jawa Sorongsong, dan di hampir setiap pusat kecamatan kita menemukan ada pemukiman Muslim. Di Tomohon misalnya ada pura untuk umat Buddha, dan umat Konghucu terdapat di beberapa pusat kota kecil seperti di Tomohon ada, di Amurang juga ada. Dan di Minahasa sendiri warisan agama leluhur kita terus dilestarikan dalam beragam bentuk, dan itu saya kira menambah keragaman Sulawesi Utara terutama di tanah Minahasa ini. Kalau kita ke Sangihe, kita akan menemukan di sana ada aliran Masade. Kalau ke Talaut, kita akan bertemu dengan agama adat Musi. Demikian juga di Bolmong, Muslim, Kristen, tapi juga di tempat-tempat tertentu komunitas masih mewariskan sistem kepercayaan agama leluhur dalam beragam bentuk. Entah itu sudah dipengaruhi oleh agama-agama yang datang kemudian, atau dia masih dalam bentuk ritual-ritual tertentu. Jadi boleh kita katakan bahwa Sulawesi Utara dia adalah prototipe dari Indonesia. Keragamannya kompleks, dan itu tentu kekayaan bagi kita. Dan saya kira apakah yang kita sebut toleransi, kerukunan, itu diuji oleh pertama adanya fakta keragaman itu, tapi bagaimana orang-orang yang ada satu wilayah itu merawat keragaman untuk kehidupan bersama. Jadi kondisi atau situasi sosiokultural di Sulawesi Utara terutama di Minahasa tentu seperti yang sudah digambarkan, dia diwarnai oleh masyarakat yang majemuk, beragam, tapi bagaimana masyarakat mengelola keragaman itu untuk katakanlah perdamaian, keadilan, kesetaraan itu saya kira sangat tergantung oleh dinamika politik, baik dia nasional, lokal, tapi juga global. Dan karena kita sekarang ini hidup di era di mana sudah saling terintegrasi, jadi
apa yang terjadi misalnya di Jakarta sebagai pusat negara ini, maka dia kemudian akan berdampak. Nah, dampak-dampaknya itu karena ini berkaitan dengan apa yang oleh para ahli sebutkan istilah politisasi identitas. Jadi politik identitas ya, saya kira itu sudah keniscayaan, tapi yang dimaksud ini adalah politisasi identitas yang kemudian memberi dampak bagi masyarakat di Sulawesi Utara yang berbeda-beda ini, berbeda agama, suku, ras, dan denominasi gereja, tapi juga berbeda dalam hal ideologi, dalam hal menghayati atau kemudian memaknai identitasnya di ruang publik. Dan itu ditentukan oleh tren, wacana politisasi identitas yang berkembang. Dan kita lihat bersama setiap jelang pilpres, pilkada, pilgub, pilcaleg, politisasi identitas ini mencuat. Dan saya kira ini sesuatu yang memang terjadi dalam masyarakat kita, tapi ini membutuhkan suatu pengetahuan dan keterampilan mengelola keragaman. Karena ternyata perbedaan-perbedaan identitas itu atau identitas-identitas yang dimiliki oleh masing-masing komunitas itu dapat dengan mudah dipolitisir oleh kalangan tertentu yang berkepentingan dengan entah kekuasaan atau penguasaan ruang untuk apakah dia tampil kaitan dengan kepentingan-kepentingan politiknya atau hal-hal lain. Tapi saya kira pada hal-hal tertentu masyarakat Sulawesi Utara atau terutama Minahasa sudah memiliki kesadaran, pengetahuan sehingga selalu berupaya untuk mewaspadai ketika ada wacana-wacana atau upaya-upaya untuk mempolitisir identitas. Tapi kita jangan abaikan bahwa ada saja orang-orang tertentu, entah ideologi politik yang dianut atau terutama ideologi keagamaan yang dianut, kemudian itu justru memberi dampak negatif bagi kemajemukan yang ada itu. Jadi meskipun Sulawesi Utara atau Tanah Minahasa ini kita agung-agungkan, kita puja-puji sebagai daerah atau wilayah yang memiliki toleransi dan kerukunan yang tinggi, tapi selalu saja ada potensi-potensi konflik yang kemudian dapat berdampak pada keragaman itu sendiri. Ya, terutama sistem kepercayaan atau kita katakanlah secara akademik agama, dan itu adalah fenomena keagamaan yaitu aliran kepercayaan agama leluhur, itu niscaya dia ada terus dalam masyarakat kita. Meskipun modernisasi mendorong orang-orang untuk meninggalkan itu, atau sudah sejak zaman kolonial ketika para misionaris Eropa datang sudah berusaha memerangus, tapi karena itu menjadi lapisan pertama dalam kesadaran religius masyarakat kita, maka itu akan selalu muncul, akan selalu ada dalam masyarakat kita dalam beragam bentuk. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya ketika mengajar mata kuliah agama suku bahwa ketika kita berbicara tentang agama suku, paling tidak kita akan berbicara berapa fenomena ini, yaitu warisan agama suku, agama leluhur dalam bentuk dia masih eksis sebagai komunitas seperti di Sangihe dan Talaut, aliran Masada dan agama adat Musi itu. Tapi juga di banyak tempat kita akan menemukan warisan-warisan itu sudah ditransformasi oleh kekristenan, misalnya dia sudah berbentuk ritual-ritual atau perayaan-perayaan Kristen. Tapi dari situ kita kemudian diantar untuk menemukan kepercayaan lama itu, terutama sistem nilainya. Dan hal yang lain dalam bentuk dia kemudian berbentuk organisasi. Misalnya saya contohkan agama yang kita umum disebut agama Melesung atau agama leluhur Minahasa. Ternyata meski di zaman kolonial para Sendling sudah berusaha memberangus itu, tapi di tahun 1918 di beberapa tempat, terutama ada beberapa negeri di Tonsea dan di Ratahan,
karena waktu itu kaitan dengan wabah, maka kemudian satu negeri itu menyelenggarakan ritual pembersihan kampung. Padahal sebenarnya para Senling awal sudah berpikir bahwa mereka sudah sukses menghilangkan kepercayaan lama itu. Tapi ternyata tidak. Karena dia itu terus ada. Dan itu saya kira itu yang disebut dengan archetype yang terus ada, yang ada dalam komunitas manapun. Lalu kedua, ternyata yang kita sebut agama Melesung atau katakanlah agama leluhur Minahasa itu di tahun 1950-an ada kelompok di Tomohon terutama, dia sudah melembagakan itu. Dia sudah mendaftarkan itu sebagai organisasi dan ternyata kalau kita baca buku ensiklopedia kepercayaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada berapa organisasi yang ada berapa kelompok yang melembagakan aliran ini atau kepercayaan yang bersumber dari sistem kepercayaan leluhur Minahasa. Jadi menurut saya pendapat saya bahwa masyarakat Minahasa khususnya yang memang secara formal mayoritas Kristen, tapi harus mengakui dan menerima bahwa kehadiran agama leluhur Minahasa itu dalam bentuk beragam itu, yang terutama dalam bentuk organisasi seperti Lalang Rondor Malesung itu adalah keniscayaan. Dan sudah saatnya misalnya kalangan teolog, gereja secara lembaga mendidik umatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan para penganut aliran kepercayaan ini. Sebagaimana juga selalu diwacanakan, selalu digaungkan bahwa umat Kristen harus dapat hidup berdampingan dengan agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan demikian juga lah mestinya dengan agama atau sistem kepercayaan warisan para leluhur yang oleh komunitas-komunitas tertentu dia dilembagakan jadi organisasi, tapi oleh komunitas-komunitas tertentu dia dihayati dalam hal pengobatan, dalam hal revitalisasi sistem nilai, dan ada yang kemudian dalam bentuk ritual-ritual. Itu keniscayaan dalam masyarakat kita Minahasa yang tidak bisa diabaikan. Saya kira kalau kita mengambil sisi positifnya, perkembangan internet, media sosial yang itu ruang yang sangat terbuka sekali, di mana semua orang bisa berbicara dengan akunnya atau juga dia menyamarkan namanya, itu menyingkap tentang persoalan yang sebelumnya dianggap tidak ada atau diabaikan, atau kemudian itu dianggap itu fenomena lama, yaitu pemahaman, pemikiran, sikap orang terhadap pertama keberagaman agama itu sendiri, tapi lebih khusus orang-orang Minahasa, katakan yang Kristen, terhadap warisan-warisan sistem kepercayaan leluhur. Itu pertama. Kedua, memang ada sisi negatifnya, tapi saya kira ini sesuatu yang niscaya hadir dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami transisi dalam hal literasi, yaitu dan ini positif juga, yaitu mengungkap ternyata masyarakat kita masih perlu untuk diedukasi. Tentu kita tidak bicara siapa yang mengedukasi siapa, tapi bahwa perlu ada itu, karena yang saya amati di medsos, misalnya orang sulit sekali membedakan atau orang mencari perbedaan-perbedaan yang tidak perlu antara apa yang disebut agama dan budaya. Padahal agama itu untuk dia dapat eksis, dia harus mengambil rupa budaya atau unsur budaya. Atau apa yang kita sebut budaya Minahasa, di dalamnya juga mengandung sistem nilai keagamaan atau sistem keagamaan. Nah, ini saya kira fenomena yang memperhadapkan kita pada kenyataan adanya sikap pendapat orang yang tidak memiliki dasar dalam pengertian tadi itu. Apa itu agama, apa itu budaya. Contohnya misalnya begini, ketika terjadi kasus pengerusakan Wale Paliusan Roma itu, maka kemudian ribut di medsos, saya mengamati itu, dan yang saya lihat memang tidak semua, tapi ada pendapat-pendapat yang mengatakan itu kan hanya fenomena budaya. Atau ada yang bertanya bahkan, apakah memang ada agama Malesung?
istilah Malesung yang mereka persoalkan. Tapi kemudian saya coba mengamati bahwa ini sebenarnya menggambarkan kerancuan bukan salah masyarakat kita, tapi saya kira mungkin juga mulai dari sekolah atau cara berteologi gereja atau literasi pada umumnya yang mengabaikan aspek ini. Dan debat ini pada satu hal itu keniscayaan, kita tidak bisa menolak itu, tapi debat ini akhirnya yang saya amati selalu berakhir pada ketidakjelasan, kekaburan justru. Dan meskipun ada proses saling memberi informasi, tapi ternyata masing-masing orang sudah dengan posisi ideologisnya. Kalau dia menolak secara ideologi kekristenan, maka apapun yang akan kita katakan, mereka tidak akan menerima. Sementara pihak yang lain, dia berada dalam posisi minoritas, baik secara politis maupun wacana. Yang kemudian selalu menjadi, dalam wacana medsos itu, justru yang menjadi tertuduh, atau yang kemudian menjadi objek untuk dievaluasi, dinilai secara moral. Padahal mestinya ketika kita bermedsos memposisikan semua secara setara, secara sama. Tapi begitulah dunia medsos, dunia media sosial yang memungkinkan orang untuk bersuara meskipun dia asalan, tanpa dasar, ataupun dia kemudian tanpa menyatakan siapa dirinya. Karena itu ruang. Tapi itu ruang ketiga saja. Ruang yang paling penting yang kita harus terus jalani, kita harus terus hidupi adalah ruang yang nyata itu, yang realitas. Dan yang nyata itu adalah terjadinya diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas identitas. Jadi medsos saya kira hanya sekedar untuk berbagi, tapi yang paling penting adalah bagaimana semua itu dapat kemudian teraktualisasi, tentu pemikiran-pemikiran yang baik dalam upaya-upaya merawat keragaman itu. Apakah budaya Minahasa atau kebudayaan Minahasa pada umumnya mendukung atau darinya kita bisa menggali nilai-nilai yang mendukung keragaman? Saya kira di hampir semua unsur kebudayaan Minahasa kita bisa menemukan itu. Apa yang kita sebut artefak, mentifak, sosiofak, kita akan menemukan itu. Tapi katakanlah kita batasi pada sistem nilainya. Jadi ada yang masih berbentuk material, dia praksis. Misalnya gotong royong, mapalus tuh. Di banyak kampung mapalus dalam hal duka, dalam hal suka, atau dalam hal kepentingan bersama itu tidak memandang agama. Bahkan keragaman itu saling jadi daya. Keragaman itu menjadi daya. Tapi pada sistem nilainya atau pada katakanlah dari ungkapan-ungkapan filosofis kultural kita bisa menemukan. Misalnya ada yang saya kira sering sekali diucapkan, tapi kadang-kadang karena sering sekali maka dia hampir kehilangan makna. Sacita esa sumurar cita, sacita sumurar esa cita. Itu sebenarnya mau menegaskan tentang Minahasa itu sendiri. Ma'asa. Jadi Minahasa, katakanlah dia apakah telah menjadi satu, bersatu, atau apa, tapi bahwa kata Ma'asa sendiri itu menunjuk pada keragaman yang dinamis, dan di saat mana mereka kemudian harus eksis dengan identitasnya masing-masing, tapi saat mana kemudian mereka bersatu dalam hal untuk kepentingan-kepentingan bersama. Jadi pada kata Minahasa itu sendiri, yang mungkin terjabar di ungkapan tadi itu, sacita esa sumura cita, sacita sumura esa cita, itu menggambarkan bahwa secara sistem nilai keminasan, dia mendukung, menghormati, mengakui, tapi juga menjadi daya orang-orang Minahasa untuk mengolah keragaman. Karena sudah begitu pada dasarnya Minahasa, tanah Minahasa dan peminahasa. Berhimpunnya orang-orang yang berbeda-beda. Ada Ton Tembuan, Ton Bulu, Ton Sea, Tolur dan lain sebagainya. Tata caranya berbeda, dialek bahasanya berbeda-beda. Tapi karena mereka mengingat sebagai sesama
keturunan Lumi Motoar, maka mereka menyebut diri sebagai Tou Minahasa atau Tou Maasa. Dan saya kira pemahaman tentang keragaman yang digali dari nilai-nilai harus diperluas di era ini. Dan kebetulan saya memang meneliti tentang cerita Lumi Motoar dalam narasi-narasi mite yang didokumentasi di abad 19. Di dalam cerita sudah menegaskan selain Setou Sangasuru itu langsung anak-anak keturunan Lumi Motoar, Setou Minahasa satu pembagian Setou Sangaweteng dan satu bagian sejak waktu Pinawetengan. Tapi juga ternyata sejak dalam cerita itu ya, kalau kita mengikuti alur cerita itu, sudah sejak zaman Lumi Motoar dan masyarakat awal yang terbentuk dari anak-anaknya itu, sudah ada yang disebut dengan Setou Antana Walina. Artinya orang-orang dari tanah lain yang kemudian menjadi bagian dari masyarakat awal Minahasa. Siapa itu tentu kita tidak bisa menjawab itu secara historis material karena ini mite. Tapi karena ini mite justru dia mengandung gagasan itu. Mengandung gagasan adanya penerimaan secara terbuka, secara setara, karena dia kemudian diterima menjadi bagian dari masyarakat Minahasa terhadap orang-orang yang tidak berasal dari satu keturunan. Nah, kita bisa perluas yang disebut Setou Minahasa hari ini, dia yang hidup di tanah Minahasa ini, dia memberikan hidupnya untuk tanah Minahasa dan dia memperoleh sumber-sumber kehidupan dari tanah Minahasa. Siapapun itu, entah dia Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dia berdarah campuran dan lain sebagainya. Dan itulah Tou Minahasa di abad ke-21 dan akan seterusnya Minahasa adalah seperti itu. Keragaman dalam kesatuan, kesatuan dalam keragaman. Dan ini ketegangan kreatif. Ketegangan kreatif yang ketika dia olah, justru dia akan menghasilkan daya hidup. Itulah Minahasa. Ya, kerukunan toleransi itu adalah dinamika. Dia tidak sekali jadi. Artinya menurut saya bahwa dia itu harus dijalani, dirawat, dihidupi oleh semua orang yang ingin hidupnya lestari secara bersama-sama. Jadi saya kira paling tidak dia tergantung dari upaya-upaya atau keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di sini. Tapi Sulawesi Utara ini sudah teruji sebenarnya. Katakanlah dia sejak zaman Permesta berakhir dengan perdamaian, meskipun oleh kalangan tertentu mengatakan berakhir dengan kekalahan Permesta, tapi bahwa ada semacam spirit, semangat atau sistem nilai yang dianut oleh orang sini bahwa yang mereka pentingkan adalah hidup dalam perdamaian. Nah, itu pertama. Kedua, konflik itu keniscayaan. Artinya di mana-mana, mulai dari dalam diri pribadi, keluarga, masyarakat, apalagi negara, konflik itu selalu ada. Justru konflik itu memberi bukti kepada kita bahwa masyarakat itu hidup dan dinamis. Nah, ketiga, tentang apakah masyarakat di Sulawesi Utara atau Tanah Minahasa akan dapat terus hidup dalam keragaman yang membawa mereka pada kenyamanan, keamanan, dan perdamaian. Saya kira saya optimis karena bahwa masih ada kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu meskipun generasi berganti yang memiliki pemikiran yang mengutamakan perdamaian itu, dan sekaligus dia menghormati keragaman. Jadi yang menentukan nanti apakah Sulawesi Utara atau Minahasa akan dapat terus hidup dalam perdamaian di tengah-tengah kemajemukan atau keragaman adalah orang-orang yang sudah menikmati kehidupan yang dia peroleh dari tanah ini atau dari wilayah ini. Jadi menentukan itu. Tapi yang berikut, siapa mereka? Saya kira adalah generasi yang terus berganti, generasi milenial atau generasi yang akan terus muncul, karena akan terus ada kesadaran-kesadaran itu bahwa mereka akan terus
berusaha untuk menciptakan perdamaian. Dan tahun 1998, 1999 ketika terjadi kerusuhan di dua daerah yang mengapit Sulawesi Utara ini, yaitu Maluku dan Poso, relatif di sini aman. Saya kira bukan aman-aman semu, tapi karena masyarakat di sini ini yang mungkin sisi positif dari apa yang kita sebut dengan masyarakat yang pragmatis. Masyarakat yang lebih mementingkan kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya, daripada masyarakat yang ideologis. Kalau dia masyarakat yang ideologis keagamaan, maka dia kemudian akan turut serta untuk membela yang kelompok yang satu. Tapi karena masyarakat sini pragmatis dalam hal sosial dan ekonomi, maka dia lebih mementingkan relasi-relasi sosial yang damai, dan dengan demikian maka memungkinkan dia untuk terus menjalani kehidupan ekonominya, tentu ekonomi kerakyatan. Jadi generasi seperti ini akan terus ada, saya kira, ke depan. Generasi yang lebih mengutamakan hal itu. Dan ciri dari masyarakat Minahasa seperti yang saya gambarkan tadi adalah masyarakat yang selalu berusaha untuk egaliter, dan kedua masyarakat yang inklusif. Tapi dua hal ini tentu dia ada dalam dinamika kehidupan bersama. Ada ketegangan-ketegangan yang muncul, misalnya kritik orang-orang Minahasa terhadap pusat dengan Permesta. Itu karena dia sudah mencapai kejenuhannya terhadap ketidakadilan. Tapi kedua, bahwa kemudian di situasi-situasi tertentu orang-orang di sini lebih mementingkan kekerabatannya, lebih mementingkan relasi-relasi sosial yang memberi dampak positif bagi dia. Jadi toleransi kerukunan itu sesuatu yang dinamis, dan masyarakat yang ingin hidup terus dengan toleransi dan kerukunan itu adalah masyarakat yang tentu tidak pasif. Dia harus aktif memaknai dan aktif mengupayakan perdamaian itu. Ya, saran dua hal. Pertama, literasi multikultural perlu terus dilakukan dan dikembangkan oleh banyak pihak, terutama oleh masyarakat sipil, oleh kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, orang-orang muda terutama, yang memiliki idealisme untuk dapat hidup secara setara, secara damai di tempat ini. Itu literasi multikultural. Yang saya maksud dengan literasi multikultural adalah pengetahuan-pengetahuan kita tentang keragaman, tapi juga keterampilan-keterampilan kita dalam mengelola keragaman. Yang kedua, dengan adanya literasi multikultural yang terus diwacanakan, dan dia harus menjadi suatu yang mainstream di kehidupan masyarakat, maka entah itu agama, pemerintah, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, tentu akan mendapat referensi untuk mengupayakan, apa kalau pemerintah kebijakan, kalau dia agama, dalam hal ini gereja misalnya mayoritas di Minahasa dalam hal berteologi, dia akan berteologi secara inklusif, dialogis, dan lembaga-lembaga pendidikan akan terus mengembangkan misalnya kurikulum yang berwawasan multikultural, dan kemudian mendorong peserta didiknya untuk membangun dialog, untuk aktif membangun dialog. Jadi kita tidak cukup atau tidak boleh berpuas diri bahwa kita beragam, kita sudah bisa hidup toleran, tapi kita harus kembangkan lagi, maknai keragaman itu. Keragaman itu kita harus maknai, rekonstruksi dia menjadi sebuah daya untuk kehidupan bersama. Lalu kemudian toleransi itu kita harus kembangkan dalam aksi-aksi praktis, yaitu dalam saling membantu, saling menghidupkan. Lalu yang ketiga, ini mungkin yang masih sulit, tapi saya kira bukan tidak mungkin, yaitu kita harus melampaui atau bukan hanya sekedar pada hal-hal praktis, karena kadang-kadang bertoleransi pada hal-hal praktis itu kadang-kadang munafik juga, tapi sudah harus masuk pada bagaimana kita berpikir bahwa agama atau tradisi-tradisi lain memiliki kepercayaannya yang khas, dan ini bukan soal mereka tidak benar atau kita yang paling benar, tapi kita sudah harus masuk
pada cara berpikir yang melampaui doktrinal, sudah harus berpikir pada cara berpikir yang etis, yaitu kita mengakui adanya keunikan, kekhasan pada agama-agama lain, tapi bagaimana kita mendorong dari segi doktrinal, segi teologi yang berbeda-beda ini direkonstruksi untuk menjadi sebuah sistem nilai etika publik. Nah, saya kira kita sudah harus ke situ. Jadi dalam kita misalnya persoalan ekologi, persoalan korupsi, apalagi persoalan kekerasan, kita bisa gali nilai-nilai itu dari nilai-nilai agama-agama ini, daripada kita terus-menerus berkonflik di soal siapa yang paling benar. Katakanlah semua benar, tapi masing-masing punya kekhasan, dan kebenaran-kebenaran ini diinterpretasi, direkonstruksi menjadi nilai-nilai etika publik. Nah, kita harus sudah sampai ke situ dalam kita menjaga, merawat keragaman yang ada di Sulawesi Utara dan terutama di Tanah Minahasa ini.